Assalamualaikum. Oke, kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada makhluk hidup. Struktur dan fungsi jaringan pada makhluk hidup meliputi materinya jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Nah, sekarang kita belajar tentang jaringan tumbuhan. Oke. Jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem meliputi meristem apikal, meristem interkalar, meristem lateral, meristem primer, dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan permanen meliputi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Oke, kita lihat jaringan meristem. Oh, ini adalah macam-macam dari gambar struktur jaringan pada tumbuhan. Nah, kita lihat ini gambar dari jaringan pelindung, kemudian ada jaringan transport, kemudian ada jaringan support, dan ada jaringan transport. Nah, nanti kita akan lihat lebih lengkap. Oke, jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya terus membelah. Nah, jaringan ini bersifat embrional dan untuk menambah jumlah sel-sel pada tumbuhan. Nah, nah ini pembagian dari jaringan meristem. Bisa kalian lihat di situ ada meristem dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan letaknya. Jadi berdasarkan letaknya, jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jaringan meristem apikal, di mana dia terletak pada pucuk. Bisa pucuk sumbu batang atau bisa pucuk akar. Kemudian jaringan meristem lateral itu dia letaknya sejajar dengan permukaan organ. Kemudian jaringan meristem interkalar dia berada di ruas-ruas seperti pada rumput-rumputan. Nah, sekarang kita lihat ini letaknya meristem apikal ada di ujung, kemudian meristem lateral sejajar dengan permukaan organ, kemudian ini adalah meristem interkalar. Kemudian pembagian meristem berdasarkan asal selnya dibagi menjadi meristem primer, di mana dia merupakan sel-sel yang berkembang dari sel-sel embrionik atau sel-sel yang masih sangat muda. Nah, kemudian ada meristem sekunder. Dia berkembang dari sel-sel yang sudah mengalami diferensiasi. Kita lihat ini meristem primer ya. Kemudian juga di sini ada prokambium, dia merupakan meristem sekunder. Oke. Nah, sifat dari jaringan meristem ini dia bersifat embrionik, artinya dia terus membelah. Kemudian selnya bisa berbentuk bulat, lonjong, atau poligonal dan memiliki dinding sel yang tipis. Kemudian tidak ditemukan ruang antar sel dan banyak mengandung sitoplasma. Tuh. Oke, kemudian yang kedua adalah jaringan pelindung. Nah, jaringan pelindung tadi jaringan ini masuk ke dalam jaringan permanen. Artinya dia sudah tidak bisa membelah lagi seperti itu. Nah, jaringan epidermis ini dia berada di permukaan organ-organ tumbuhan. Karena dia berada di permukaan organ-organ tumbuhan, dia berfungsi untuk melindungi. Nah, ciri-cirinya dia terdiri atas satu lapis sel, tidak ada klorofil di sana, kemudian susunan selnya rapat. Nah, bisa kita lihat di sini susunan dari sel-sel epidermis. Nah, sel-sel epidermis ini akan membentuk
jaringan epidermis. Nah, di sini juga ada kutikula dan rambut lilin yang merupakan modifikasi dari jaringan epidermis. Oke, kemudian jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini dia disebut juga jaringan dasar karena semua bagian tumbuhan terdiri atas jaringan parenkim. Nah, pada daun, parenkim merupakan mesofil daun. Nah, dia terdiri atas atau berdiferensiasi menjadi jaringan tinggang dan jaringan bunga karang. Nah, sel-sel parenkim ini cirinya dia hidup berdiameter kira-kira sama, sehingga selnya berbentuk bulat. Oke. Kemudian ada jaringan penguat atau jaringan kolenkim. Kolenkim ini adalah jaringan penunjang tumbuhan yang masih muda. Nah, jadi ketika tumbuhan-tumbuhan itu masih muda atau dia masih kecil ya, nah itu dia mempunyai jaringan kolenkim. Karena dia masih muda, maka sel-selnya dia terdiri dari sel-sel hidup. Nah, dia juga mengalami penebalan di sudut-sudut selnya, seperti ini. Nah, ini penebalan di sudut-sudut selnya. Nah, biasanya dia terdapat di permukaan batang di bawah epidermis. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita ke jaringan sklerenkim atau disebut juga jaringan penguat. Nah, karena dia jaringan penguat, maka dia memiliki dinding sel yang tebal, kemudian berlignin atau memiliki zat kayu. Nah, protoplasmanya atau sitoplasma dengan inti sel dia mati dan tidak aktif setelah dewasa. Nah, jenis-jenis sklerenkim ada sklereida atau sel batu biasanya dapat dijumpai pada tempurung kelapa dan tempurung kenari. Kemudian ada serabut sklerenkim. Nah, biasanya pada serat-serat rami. Nah, seperti ini jaringan sklerenkim atau jaringan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai penguat. Oke. Kemudian jaringan pengangkut. Nah, kita harus tahu bahwa jaringan pengangkut dibagi menjadi jaringan xilem dan jaringan floem yang masing-masing mempunyai fungsi. Nah, jaringan xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan jaringan floem dia berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nah, bisa dilihat posisinya. Nah, jaringan floem, jaringan xilem. Ini floem, ini xilem. Mereka berdua merupakan jaringan pengangkut. Nah, ada perbedaan antara jaringan pengangkut pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, nanti akan kita bahas di organ pada tumbuhan. Oke, sekarang kita ke xilem dulu ya. Nah, bisa dilihat ini xilem. Dia bentuknya lebih besar ya. Nah, dia seperti pipa. Nah, dia penyusunnya berupa trakeit, trakea, dan parenkim xilem. Nah, trakeit ini bagaimana cirinya? Dia mempunyai ciri sekat antar selnya berpori. Dan kemudian, seperti tadi yang saya sebutkan bahwa dia fungsinya untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Nah, bagaimana dengan floem? Nah, floem ini bisa disebut juga pembuluh tapis. Nah, saya flashback bahwa xilem tadi yang sudah saya jelaskan, dia disebut juga pembuluh kayu. Oke, kalau tadi xilem, susunannya berupa trakeit, trakea, dan parenkim xilem. Floem terdiri dari sel hidup, berdinding selulosa, dan dindingnya melintang. Nah, floem di sampingnya terdapat sel yang dinamakan sel pengiring atau companion cell.
Nah, floem ini fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Oke, nah ini merupakan pengangkutan air pada tumbuhan. Nah, berarti silem ya. Nah, pengangkutan air pada tumbuhan dibagi menjadi dua jalur. Ada jalur apoplas dan jalur simplas. Jalur apoplas itu ditandai dengan warna biru muda. Sedangkan jalur simplas ditandai dengan warna orange muda. Nah, bisa kita lihat ketika air berdifusi ke dalam akar tumbuhan dari jalur apoplas, dia akan melewati dinding sel. Nah, sampai pada silem akar. Nah, bagaimana dengan jalur apoplas? Dia akan melewati epidermis, korteks, endodermis, dan perisikel, kemudian masuk ke dalam silem. Nah, oke. Oke, terima kasih sudah tahu atau sudah mengikuti penjelasan tentang jaringan tumbuhan. Sampai jumpa di materi organ tumbuhan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.